Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ramadhani dengan NPM 20020700024. Baiklah, di dalam video ini saya akan memperjelaskan tentang akuntansi dana pensiun. Dana pensiun dari tugas mata kuliah akuntansi aktiva. Apa sih pensiun itu? Pensiun itu sering kita dengar di kalangan masyarakat, di mana pensiun itu kita berhenti kerja di suatu perusahaan. Sering terjadi karena faktor usia atau dengan jangka waktu yang panjang kita bekerja di suatu perusahaan tersebut. Apa sih pengertian dari dana pensiun? Dana pensiun merupakan suatu manfaat atau pembayaran dari pemberi kerja kepada kerjanya yang sudah pensiun sebagai imbalan dari apa yang telah mereka lakukan selama mereka bekerja, di mana karyawan tersebut akan mendapatkan semua imbalan yang sesuai dari sebuah perusahaan, di mana dengan kinerja mereka selama di perusahaan tersebut yang telah dijanjikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Atau sering kita dengar, pensiun itu merupakan bentuk kompetensi ditangguhkan yang akan dibayarkan kepada karyawan setelah tidak bekerja. Dengan semakin berkembangnya program pensiun, baik mengenai jumlah karyawan yang telah tercakup dan besaran jumlah pembayaran pensiunnya, akan meningkatkan biaya pensiun yang akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan, hasil operasi, dan analisis kas perusahaan. Ketiga tersebut ini, posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan, itu sangat dibutuhkan dalam program pensiun. Ada 3 entitas yang terlibat dalam program pensiun dan menunjukkan aliran kas, yaitu yang pertama ada pemberi kerja, yang kedua ada pekerja, dan ketiga ada dana pensiun. Ini sangat melekat dalam sistem 3 entitas program pensiun. Ada jenis-jenis pensiun. Jenis-jenis pensiun tersebut ada 2. Yang pertama itu Definite Contribution Plan atau iuran pasti. Yang kedua itu Definite Benefit Plan atau imbalan pasti. Apa sih iuran pasti tersebut? Iuran pasti itu di mana perusahaan memberikan contohnya ya, setengah setahun sekali itu perusahaan memberikan suatu uang kompensasi kepada setiap karyawan yang bekerja, atau investasi untuk karyawan dalam bekerja. Namun, iuran tersebut karyawan yang menanggungnya. Yang kalau Definite Benefit Plan itu imbalan pasti oleh perusahaan, yang ditanggung oleh perusahaan. Mau itu perusahaannya keuangan sedang tergunjing ataupun lain, tapi imbalan pasti itu tetap perusahaan yang memegangnya kepada karyawan. Bukan karyawan yang menanggung, tapi perusahaan yang menanggung. Kalau Definite Contribution Plan itu karyawan yang menanggung, karena perusahaan telah memberikan investasi, seperti contohnya itu setengah tahun sekali itu uang contohnya sekitar 6 juta, 5 juta atau lebih. Kedua jenis pensiun tersebut merupakan jenis perjanjian yang umumnya digunakan perusahaan dalam pensiun karyawan. Itu sudah pasti setiap perusahaan memberikan imbalan kepada karyawannya. Definite Contribution Plan dalam bahasa Indonesia disebut program iuran pasti. Pada program ini resiko ditanggung oleh pekerja. Program ini juga ada yang namanya vesting. Vesting itu pekerja yang berinvestasi kepada sebuah perusahaan. Namun yang saya bilang itu setiap karyawan yang menanggung resikonya. Namun perusahaan
karena perusahaan telah memberikan suatu imbalan, yaitu bonus. Sering kita dengar tuh di perusahaan sebuah bonus. Yang kedua tuh dividend benevolent plan. Dalam bahasa Indonesia disebut program imbalan pasti. Risiko tanggung oleh perusahaan. Yang saya bilang tadi itu, mau perusahaannya saat ini sedang kena gangguan keuangan ataupun jadi sesuatu, namun jika perusahaan telah menjanjikan pada karyawan 1 miliar diberi, ya akan 1 miliar diberi pada perusahaan kepada karyawan tersebut. Manfaat dana pensiun ada dua. Yang pertama itu pekerja jadi merasa aman karena adanya dana pensiun. Kedua, perusahaan akan menerima loyalitas atau kesetiaan karyawan karena adanya dana pensiun yang merupakan tetapan. Yang pertama kita bahas dulu. Pekerja jadi merasa aman karena adanya dana pensiun. Kita ketahui bahwa seringnya terjadi pensiun di perusahaan itu dengan jangka waktu umur yang pastinya udah berlanjutan, di mana mereka akan pensiun, akan susah untuk nyari pekerjaan lain. Pasti mereka merasa aman dengan karena ada dana pensiun tersebut. Dana tersebut bisa menghidupkan mereka setelah mereka udah berhenti di perusahaan tersebut gitu. Yang kedua itu ada kan, perusahaan akan menerima loyalitas atau kesetiaan karyawan karena adanya dana pensiun yang perusahaan tetapkan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan mengenai akuntansi dana pensiun yang saya ketahui. Jika ada salah saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpannya gimana, Win?